Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Kirahmalisti. Di video ini saya akan mengerjakan uji KOM 2 modul 3 jaringan telekomunikasi, yaitu simulasi NGN atau soft switch menggunakan Trixbox. Di sini saya menggunakan aplikasi VMware, kemudian Zoiper di laptop dan Zoiper di HP. Nah, yang pertama login dulu Trixbox-nya. Oh iya, sebelumnya di sini menggunakan sistem operasi Linux dengan version CentOS. Nah, di sini network adapternya menggunakan bridge yang sudah dicentrang replicate physical network connection state. Oke. Nah, di sini Trixbox login dulu. Root. Password yang sudah kita setting sebelumnya. Tinggal di enter. Nah, setelah ini kemudian kita akan konfigurasi Ethernet interface-nya. Ketik sistem strip config strip network. Enter aja. Nah, di sini disuruh edit device. Setelah ini select action, lalu enter. Select device-nya, pakai yang itu yang sudah di interface-nya yang sudah disediakan, enter. Nah, di sini konfiguratnya sesuai dengan command window yang ada di PC kita. Command prompt, sorry. Nah, di command prompt ini kita tinggal ketik ipconfig. Nah, IP-nya akan keluar. Nah, di sini di Ethernet configuration, user DHCP-nya asalnya ada bintang, dihilangkan, kemudian statistik IP-nya sesuaikan dengan command prompt yang ada di bagian wireless LAN adapter Wi-Fi. Nah, ini statistik IP-nya sudah sama dengan ini 192.168.43.200 itu ketentuan untuk disamaratakan dengan yang lainnya. Kemudian netmask-nya sesuaikan dengan ini 255.255.255.0. Untuk default gateway IP-nya sudah ada di sini 192.168.43.1. Kemudian oke saja. Enter. Untuk select device-nya juga yang new device. Save, enter. Lalu save and quit, enter. Nah, setelah ini kita reboot. Tinggal tunggu aja selesai. Sampai selesai. Nah, selesai. Tinggal di enter aja. Nah, tunggu aja.
starting asterisk. Nah, setelah ini kita coba login lagi. Root. Nah, ini kan sudah ada ininya kan, URL-nya. Tinggal buka Chrome. Nah, ini tuh untuk mempermudah konfigurasi memakai bantuan GUI. Nah, yang ini tinggal di copy, nggak bisa. Tinggal diketik aja 192.168.43. 192.168.43. 200. Enter. Kita udah masuk ke Trixbox-nya. Nah, kemudian user mode-nya switch ke mode admin. Dengan ketik username-nya maint, password-nya password. Nah, kita udah masuk ke Trixbox-nya. Nah, yang ini tinggal di close aja, X. Di sini server statusnya udah pakai asterisk, web server, cron server, SSH service, MySQL. Nah, setelah itu kita buat SIP account-nya aja. PBX setting, lalu ke extension. Nah, kita submit aja, buka user yang baru. Di sini ketentuannya, user pertama menggunakan 4 NIM terakhir saya, yaitu 0045. Lalu display name-nya misalkan Vio. SIP aliasnya Vio. Di sini ketentuannya klien 1 ya. Klien satunya namanya Vio. Kemudian di secret-nya juga dimasukkan seperti ini 0045. Setelah sudah, langsung di submit. Nah, sudah ada. Kemudian untuk yang keduanya, kebalikannya berarti 5400. Display name-nya misalkan Oki-nya 1. SIP aliasnya Oki. Untuk secret-nya 5400. Submit. Jika sudah selesai, apply configuration change, kemudian klik continue with reload. Nah, setelah itu kemudian akan melakukan konfigurasi agar SoftSuite-nya bisa melakukan video conference. Lalu klik PBX, config file editor. Kita cari zip conf, zip config. Nah, sudah ada. Tinggal ke atas. Nah, ini udah ada. Setelah itu, kita ke bawah, paling bawah. Nah, ini tuh seharusnya tidak ada. Tinggal diketik aja video support agar mensupport video. Kemudian allow H263 yaitu jembatannya. Lalu update. Setelah itu, ke atas, klik. Nah, ini udah write completed successfully. Lalu reread configs. Nah, reset sukses.
Setelah itu kita coba masuk ke Zypernya dengan username client 1 0045, passwordnya 0045. Kemudian ininya servernya 192.168.43.200. Ininya skip. Nah, SIP UDP-nya found. Next. Tinggal ke HP. Nah, username-nya kebalikannya 5400, passwordnya juga 5400. Hostname providernya 192.168.43.200. Skip. Ini juga found. Sudah. Kemudian lanjut ke modul 4, yaitu proses pengcapturean data menggunakan software Ethereal. Nah, di sini saya akan menelpon Zyper di laptop menggunakan Zyper di HP. Ketik aja 0045, telepon, cut, mute, di HP juga mute, lalu buka software Ethereal. Lalu capture interfaces. Nah, ini kan ada paket yang berjalan dan juga IP yang kita punya di PC. Lalu prepare. Klik yang paling bawah after 1 menit start. Ini proses pengcapturean data selama 1 menit. Jangan lupa jaringan di laptop dengan di HP sama ya. Maksudnya wifi-nya sama. Tunggu aja running sampai 1 menit. Bagus ini. Nah, sudah 1 menit. Nah, udah keluar kan. Lalu kita static conversation, menfilter antara klien 1 dengan klien 2 menggunakan IPv4. Nah, lalu klik paling bawah, klik kanan. Ini apa? Apply as filter selected. Ini apa atas juga. Nah, lalu analyze, decode as, cari RTP. Nah, ada apply, oke. Nah, udah kan, close aja. Klik yang paling atas. Ini kan udah kan RTP semua. Coba static. Kita cari RTP, show stream, analyze. Nah, sudah ada paket sequence delta jitter bandwidth. Nah, lalu save as CSV. Kita akan menyimpan ini data semuanya. Saya akan menyimpan di download. Ujicom Jartel 2
fiona.csv. Oke, kita cari, refresh dulu. Nah, ada, tinggal digeser masuk ke dalam Excel. Jadi, ini sudah ada paket sequence delta jitter bandwidth yang ada pada yang sudah di capture menggunakan Ethereal dari software Juniper saya. Sekian uji kom Jartel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.